Demikian kami Tuhan, rindu akan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu,
really that need to dive with you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. It's really that need to. I worship you. I worship you. It's really that need to. I worship you, Lord. I worship you. It's really that need to. I worship you. Hallelujah. Hallelujah. Mari menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saat ini penuhi setiap kami, Roh-Mu yang kudus.
Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Selalu menyenangkan, ku sembahlah, ku sembahlah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahlah. Amin. Selalu menyenangkan-Mu, ku sembahlah, ku sembahlah. Terima kasih Tuhan. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ini pernyataan kami Tuhan. Ku sembahlah, Hanya Kau yang kami sembah. Selalu menyenangkan, ku sembahlah, ku sembahlah. Tak dapat ku membalas kasih, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. dalam segala keadaan hidup kami, ucapan syukur hati kami bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam keadaan hidup kami, apapun yang terjadi, kami mau berpegang kepada iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Sebab kami percaya kepada Tuhan bukan selagi kami hidup, sampai keadaan akhir hidup kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Sebab firman-Mu jaminan hidup kami, bahkan memberkati garis keturunan kami untuk ada di muka bumi ini turun-temurun, hidup memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Berfirman lagi di tengah-tengah kami, berkati kami lagi, kami dan seisi pendengar firman, keluarga besar yang kepunyaan Tuhan yang ada di sorga, di bumi, di mana berada, yang mendengar firman, menyimpannya di dalam hati, adalah menjadi orang-orang yang berbahagia, hidup diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari semua kita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara terkasih, lagu yang tadi kita nyanyikan itu adalah lagu yang memporak-porandakan hidup saya 7 tahun yang lalu, saudara ya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Nyanyian itu, saudara, penyembahan itu adalah dari segenap hati, jiwa, dan roh. Karena di depan saya peti jenazah istri saya, saudara, 7 tahun yang lalu. Kemudian 3,5 tahun kemudian kembali terulang lagi, mama saya juga pulang ke sorga. Jadi pujian itu adalah pujian yang memporak-porandakan, dan itu saya percaya merupakan satu pesan Tuhan untuk kita sama-sama belajar hari ini tentang peperangan rohani. Saya lebih senang menyebutnya peperangan rohani karena ini adalah merupakan bagian terbesar dari peperangan hidup, supaya kita tidak salah menempatkan peperangan ini. Karena kitab suci berpesan, lawan kita bukanlah darah dan daging. Lawan kita itu bukan sesama, bukan manusia lawan kita, tetapi pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara.
kuasa-kuasa seteru Tuhan, yaitu si jahat setan, si ular naga itu musuh dari peperangan kita. Jadi kita tidak berperang melawan manusia, bukan menghancurkan manusia, bukan sukacita di atas penderitaan, kejatuhan manusia. Jadi kita harus memahami hari ini ada peperangan yang tidak nampak. Saya lebih suka menyebutnya adalah peperangan rohani. Nah, saya ingin masuki bagian pertama ini dengan satu tema, yaitu hidup seperti bintang-bintang di langit, saudara. Kalau saya masih boleh berdiri di sini, ini anugerah Tuhan yang besar, sesuai apa yang sudah Tuhan rencanakan dan sesuai dengan perintahnya untuk saya berdiri menyampaikan lagi firman dan pesan-pesan dan suara Tuhan secara murni, saudara terkasih. Karena kalau saya tidak lewati peperangan dahulu, tidak menang, tidak berpegang kepada Tuhan, mungkin sudah istri saya meninggal dunia, mungkin saya menyusul dalam hitungan minggu, saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan hari ini saya masih ada, dan saya juga ingin menjawab banyak sekali permintaan minggu ini dari teman-teman saudara-saudara seiman yang ada di Amerika Serikat, yang ada di bangsa lain, yang ada di berbagai kota, anak-anak muda yang bertanya jawab mengenai pengurapan tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Ada yang bertanya, "Oh, kalau orang berbuat dosa, apakah urapannya hilang?" Oh, ada banyak pertanyaan saya terima minggu ini lewat messenger, lewat email, lewat WA, lewat line, lewat banyak sekali pesan-pesan lewat pelayanan. Izinkan saya bagikan semua jawabannya lewat sesi peperangan rohani ini, bahwa hidup seperti bintang-bintang di langit. Nah, saya mau ambil satu tokoh yang saya kutip beberapa catatan ayat firman Tuhan, karena ini adalah satu kitab, satu buku. Jadi saya hanya mengutip beberapa ayat penting di dalamnya. Nanti saudara-saudara terkasih baca di rumah, ulangi satu jilid buku, karena ini adalah tentang satu tokoh yang melambangkan hidup seperti bintang-bintang di langit. Dan di dalam kehidupannya kita akan menemukan peperangan rohani yang amat dahsyat sekali. Mari bersama-sama kita buka kitab Ester pasal yang keempat. Kitab Ester pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, saudara, ini satu tokoh, satu peperangan, satu keadaan. Nanti saudara baca lengkap di dalam kitab Ester. Saudara, saya ingin bagikan beberapa hal penting. Yang pertama, Ester ini di dalam bahasa Ibraninya, nama aslinya adalah Hadassah. Nama Ester tidak ada di dalam nama Ibrani. Ester sendiri namanya merupakan sandingan dari nama yang ada di Persia, saudara. Yang sekarang Persia itu merupakan Iran, negara Iran, ya. Jadi kalau kita pergi ke Iran sana, konon katanya masih ada kuburannya, antara kuburan Mordekai dengan kuburan Ester. Bangsa Israel mengenalnya dengan nama Hadassah, sedangkan orang-orang Persia pada saat itu mengenalnya dengan nama Ester. Nah, saudara, Ester ini adalah anak yatim piatu. Mordekai ini sebenarnya merupakan sepupunya, saudara. Jarak usianya memang jauh sekali, dan ini terlahir jarak yang jauh. Dan kemudian Mordekai ini memelihara, menjamin kelangsungan hidup Ester. Dan saya menemukan catatan-catatan penting di dalamnya, bahwa kitab suci berkata
Esther ini terlahir elok perawakannya. Jadi menarik sekali sejak lahirnya, dan perawakan masa gadisnya pun berbeda dari banyak gadis-gadis yang waktu itu ada di benteng Susan, ya. Dan saya menemukan juga bahwa sebelum dia menghadap raja, wah, Esther ini dimandikan dengan banyak aroma, banyak bunga, wah, luar biasa. Nah, kalau kita belajar tentang hidup Esther, kekristenan hari ini harus ingat betul bahwa peperangan rohani tidak akan ada kemenangan bila kita tidak punya hal pertama, yaitu hidup kudus. Kalau hidup gak kudus, gak usah ikut peperangan rohani, enggak guna, ya. Mau metode seperti apapun, liturgis sebanyak apapun, banyaknya klenik-klenik alat-alat media rohani, mau sehebat apapun, kalau hidupnya gak kudus, ya gak akan menang. Karena syarat utama untuk menang dalam peperangan rohani itu adalah hidup kudus. Karena hanya orang yang hidup kudus, hidup dikenan Tuhan, ya bisa menang. Karena yang berperang itu bukan kita, bukan kekuatan manusiawi yang bisa mengalahkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa roh jahat, penghulu di udara. Itu bukan manusia yang bisa mengalahkan, tetapi Tuhan. Dan Tuhan menyertai orang yang hidupnya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih, saya percaya ini pesan buat kita hari ini. Kekristenan ini nggak perlu dipuji-puji manusia, nggak perlu dilihat, nggak perlu ditakar dengan jumlah kuantitas, banyaknya baca kitab suci, ya, kita sesumbar, banyaknya puasa. Apalagi hari-hari terakhir ini banyak orang umbar-umbar, aku mau puasa seperti Esther loh, ya. Jangan lakukan hal-hal rohani menurut berita-berita, puji-pujian, dan mencari hal-hal yang dari manusia. Tapi lakukanlah kehidupan kekristenan ini secara tersembunyi. Karena Bapa di tempat tersembunyi menghargai orang-orang yang hatinya murni, yang melakukan segala sesuatu memang fokus untuk kemuliaan Tuhan. Karena yang dipuji manusia itu dibenci oleh Tuhan. Ada perbedaan signifikan sekali antara pujian manusia dengan kesukaan Tuhan. Yang dipuji-puji manusia malah dibenci Tuhan. Berarti kita mesti memahami kehidupan kekristenan untuk hidup kudus adalah hidup yang benar-benar taat pada firman, hidup yang benar-benar tanpa kompromi terhadap dosa, hidup yang tidak kompromi terhadap pelanggaran firman, menjaga dirinya. Saya ingat ada satu pengalaman menarik. Anak kedua saya, anak bungsu saya itu lahir di kota Bandung. Saudara, saya pernah tinggal di Bandung, pernah aktif di kota Bandung. Dan kalau saudara baca buku dalamnya Kasih Yesus, ada beberapa pengalaman saya tuliskan di sana, saudara. Selama saya tinggal di kota Bandung ini, saya nggak ngerti kenapa banyak hal saya nggak tahu. Dan satu hari sesudah kematian istri saya, saudara, saya memulai pelayanan penginjilan di kota Bandung. Oleh anugerah Tuhan, saya sudah saksikan di mana-mana lewat hal ajaib. Saya ini ketemu sama Bu Angel. Kemudian Bu Angel memberi dirinya dengan cara rohani, pakai acara puasa 30 hari lagi, ya saudara, ya. Baru minta dan menjawab Tuhan, oke, ya. Kemudian satu kali saya ikut Bu Angel itu jalan. Saya tanya, apa itu Bu? Ya. Bu Angel bilang, saya juga belum pernah lihat Pak. Jadi kami lihat di satu jalanan di kota ini, penampakan asing, ya. Malam-malam mukanya putih banget, rambutnya panjang-panjang, ada di sepanjang jalan itu, saudara, ya. Saya menyebutnya ondel-ondel, saudara, ya. Yuk kita lihat ondel-ondel, yuk, malam-malam soalnya kan. Saya bilang, saya selama bertahun-tahun di kota Bandung, baik tinggal maupun pelayanan, saya belum pernah lihat. Lalu saya berkata, Bu, kenapa lewat sini? Bu Angel bilang, macet berat Pak, jadi kita ambil jalan alternatif. Dan saya juga bingung, saya bisa lihat dan baru tahu ada yang begini Pak, ya. Jadi bicara tentang kekudusan, itu juga ada pagar pelindungan Tuhan terhadap hidup seseorang. Jadi kita, kalau ada pagar pelindungan Tuhan, kita nggak akan bisa masuk dunia-dunia seperti itu, saudara. Nah, demikian juga saya sudah bertahun-tahun, ya, berpuluh tahun namanya ke Surabaya, pelayanan ke Jawa Timur, ke berbagai gereja, berbagai kota. Suatu kali beberapa teman-teman sana lewat, kemudian tunjukkan, ini loh tempat pelesiran terbesar di Jawa Timur. Saya tertawa geli, saya bilang, ngapain? Ya, mumpung lewat Pak, sekalian kasih lihat. Sudah tutup Pak, katanya. Ya sudah tutup. Lagian juga berpuluh-puluh tahun saya nggak pernah lihat.
Jadi saya percaya bicara tentang kekudusan, ada bagian-bagian di dalamnya adalah penjagaan Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, hal-hal yang nggak kudus itu nggak akan memasuki hidup kita. Ya. Ada banyak anak muda bertanya, Pak, bagaimanakah menghilangkan keinginan seksual yang rusak? Bagaimanakah untuk menghindari hal-hal yang disebut penyimpangan seksual? Kalau saudara terus berusaha dengan kekuatan sendiri, baik itu ikatan narkoba, penyimpangan seksual, pornografi, okultisme, dengan kekuatan manusia, nggak akan bisa. Kamu coba satu kali, seminggu lepas terikat lagi tahunan. Itu pasti nggak bisa. Ya. Adrianus sendiri, anak saya berkata begini, aku tuh sering lihat kamu itu merokok kok, meskipun kamu ke gereja. Anak saya tahu. Bisa lepas nggak? Nggak bisa. Tapi satu kali ketika saya buat suatu keadaan pembaptisan, sesudah pembaptisan untuk pelepasan dosa, Adrianus nyebur di situ, dan sejak hari itu tidak sanggup lagi merokok. Kenapa? Sekali sentuh itu rasa mual muntah. Jadi kekuatan manusia tidak bisa bawa kita keluar dari hal-hal yang disebut dengan ikatan nafsu manusia. Tetapi anugerah, pagar pelindungan Tuhan, itu yang memampukan kita. Yang pertama kita lakukan adalah fokus sama Tuhan. Perdalam kitab suci, baca kitab suci, renungkan kitab suci setiap hari. Ada saat teduh, praktekkan firman Tuhan, praktekkan mendengar suara Tuhan. Ada yang berkata dan bertanya, Pak, bedanya apa antara hadirat dengan urapan? Hadirat adalah sesuatu yang ada di luar kita. Hadirat yang kita rasakan tidak menjamin bahwa Tuhan ikut kita. Seseorang yang merasakan hadirat Tuhan tidak dijamin hidupnya disertai Tuhan. Kenapa? Karena hadirat bisa juga datang karena seorang hamba Tuhan yang dikenal. Oleh karena pelayanannya, seisi gereja merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hambanya. Seorang nabi bisa bawa hadirat Tuhan. Saudara ingat suatu kali ada rombongan nabi yang sedang main kecapi, main gambus musik, dan tiba-tiba Saul lewat. Saul jatuh rebah dan kemudian kepenuhan roh nabi. Apakah Saul itu nabi? Dinyanyikan berbalas-balasan di Israel. Saul bukan nabi. Ya. Dia sedang kena imbas dari hadirat Tuhan oleh rombongan nabi yang lewat. Seseorang yang kena hadirat Tuhan tidak jaminan Tuhan menyertainya. Karena kita baca kitab suci, kita tahu roh Tuhan malah undur dari Saul. Ya. Beda dengan urapan. Urapan adalah sesuatu yang dari dalam kita, sesuatu yang Tuhan Yesus minta di sorga lewat Yohanes 14. Di rumah Bapa, dia meminta rumah dan meminta roh itu turun memenuhi kita, menjamin kita. Nah, roh itu keluar, jadi urapan yang bermanifestasi. Urapan menandakan seseorang ada roh Tuhannya. Nah, urapan inilah yang harus dijaga. Kalau kita hidup tidak benar, roh Tuhan didukakan, berkali-kali peringatan roh Tuhan atas hidup kita, kita abaikan. Roh itu undur nanti. Kitab Ibrani berkata, kalau ada orang yang berbalik lagi di dalam perbuatan dosanya dengan mendukakan roh, ada orang-orang berbalik lagi murtad, nggak ada korban penghapus lagi. Artinya seseorang yang sudah kehilangan urapan itu, roh itu ya sudah kosong, kembali seperti dulu lagi. Jadi manusia yang fana, yang tidak ada roh Tuhannya. Itu namanya hidup dalam keadaan hidup, tapi mati dalam keadaan roh. Dan kita masih sadar sepenuhnya bahwa kehidupan kita di dalam kekristenan ini, roh memateraikan kita, saudara. Di jidat, di telinga, di tangan, tanda materai roh itu. Itulah yang terjadi di dalam kitab Wahyu, dikatakan, jangan rusakkan apapun dulu sebelum kami memateraikan tanda kepunyaan Tuhan. Karena materai itulah nanti ketika hari pengangkatan, hari penghakiman tiba, orang-orang yang hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan oleh Roh Kudus diangkat nanti. Baju semua lepas seperti yang saudara lihat di film-film. Perhiasan lepas. Jadi nggak ada yang bisa kita bawa kecuali manusia roh kita, di mana jubah roh dikenakan, kita diangkat menghadap Sang Mempelai Kudus, Yesus Kristus,
Roh membawa kita ke awan-awan permai. Ya, jadi saudara mesti ingat, Tuhan Yesus tidak datang ke saudara pribadi jemput, kecuali hari ini. Sebelum hari kedatangannya dia datang, ya itu tandanya selesai, saudara. Dan itu yang datang bukan Tuhan Yesus dari sorga, tapi Roh Kudus mengambil rupa kemuliaan Tuhan Yesus. Seperti yang saudara pernah kenal, seperti apakah kira-kira rupa Yesus. Roh mengambilnya sesuai tingkatan pengertian dan iman saudara. Roh datang hari ini, belum hari rapture, berarti selesai hari ini, dijemput pribadi. Tapi kalau jemputan massal, itu adalah bicara tentang orang kudus secara global seluruh dunia. Dijemput adalah materai kekudusan, dan Roh mengangkat dalam jubah kemuliaan kekudusan di awan-awan permai nanti. Seluruh bangsa akan melihat laksa kilat di langit, dan orang akan melihat laut menyerahkan orang mati, dan orang-orang kudus terangkat menghadap Sang Mempelai Kudus yang punya sorga. Jadi hidup kudus ini adalah mutlak bagi orang-orang Kristen, saudara. Itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya, itu yang saya terapkan dalam kehidupan, saudara. Maka di dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah kami, saudara, ada hal-hal lucu, saudara. Kemarin saya punya satu cerita yang segar dan lucu sekali, ya. Bu Angel tuh lagi setrika baju, saudara, ya, baju seragam sekolah anak-anak. Richie duduk, kemudian saya lagi iseng-iseng, nggak ada kegiatan apa-apa. Saya putar ada satu DVD yang saya sudah beli cukup lama. Ternyata filmnya film lucu, tapi ada unsur horor di dalamnya, ya. Lucu tapi horor, ya. Filmnya film sepertinya film Hong Kong, saudara, ya. Lucu banget, ada gambar orang kerasukan, tapi lucu-lucu dibuatnya, lucu banget. Nggak ada unsur menakutkan. Tetapi saya lengah saat itu. Saya lengah, kenapa? Karena tergelitik dengan tawa. Karena Richie juga komentar, lucu banget sih, ya nggak ada takutnya. Tapi saya lengah, kenapa? Selama ini Tuhan pesankan di rumah tidak boleh celah sekecil apapun film-film horor masuk di rumah, ya. Dan malamnya, saudara, macam-macam datang di dalam dunia mimpi saya, saudara. Saya nggak bisa tidur semalam-malaman, kan apa? Yang di TV itu muncul di alam roh, masuk ke rumah, saya nggak bisa tidur, saudara. Jadi saya berkata bahwa hidup kudus adalah hidup yang sesuai dengan pattern, yaitu polanya Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu jangan meniru pengalaman siapapun, tetapi perintah-perintah Tuhan itu mutlak. Jangan dibanding-bandingkan, jangan dicari alasan untuk memotong selip kehidupan. Mari semua hukum itu kita terapkan dalam kehidupan kita, kita nikmati hasil dan buahnya. Karena hukum itu seperti pohon. Saudara pegang, semua orang pegang. Siapa yang mau tanam dan mau mentaatinya, masing-masing adalah pilihan. Karena di dalam kekristenan, hukum Tuhan berlakunya secara umum, tapi tidak semua orang menikmati buah dan hasilnya. Karena tergantung pilihan masing-masing, seberapa concern, taat, fokus menanam hukum-hukum Tuhan di dalam hidup setiap orang. Kalau kita fokus, kita concern, kita nikmati buahnya. Karena itu di dalam kekristenan kita sering melihat ada orang ya jor-joran, ya, keluarkan uang, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati pelayanan. Ada orang yang terus menyebarkan hartanya, kok nggak tambah miskin, malah tambah kaya raya. Sementara ada orang yang berhemat, gila-gilaan, nanti duitnya habis hanya untuk mengobati penyakit. Ada orang yang tidur, kerjanya santai, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena memang hidupnya dikenal. Apapun yang dibuat, berkat datang. Sementara ada yang banting tulang, saudara, jam 4 sudah banting tulang, capek banget, sakit banget, banting-banting tulang. Pulang malam-malam, makan serba nggak cukup, ya. Setiap hari cemas, mikir ini, mikir itu, isinya hitungan, kekhawatiran hidup. Jadi mari hari ini, hukum Tuhan itu kita pahami secara benar. Karena di dalamnya mengajarkan kekudusan. Kekudusan yang sebagaimana Tuhan perintahkan. Sebab Tuhan kudus, maka kuduslah kamu, hai umat Tuhan. Seperti halnya kita disebut imamat rajani. Karena apa? Karena dia memulainya sebagai imam besar agung kita. Nah, ini kita mesti pahami. Esther ini menggambarkan itu, hidup kudus. Kenapa Esther ini menggambarkan hidup kudus? Mari perhatikan, saudara. Esther tidak mengikatkan dirinya dengan yang namanya kenyamanan. Siapa sih yang gak punya peperangan dalam hidup? Percayalah, setiap orang ada peperangan masing-masing dalam hidup. Ada orang yang berperang, sudah menikah, mau punya anak, gak bisa. Ada orang secara uang kaya raya tapi terikat penyakit, gak bisa.
duit menyembuhkan penyakitnya. Ada orang yang hidupnya keluarga bahagia tapi ya melarat ya. Ada orang yang hidupnya cukup Tuhan, hidup imannya bagus tapi anak cucunya berontak. Ada orang yang hidupnya sudah jerih payah setengah mati, udah begitu ada hasil ditipu orang lagi, bolak-balik mulai dari nol terus. Ada orang yang bolak-balik bohongi orang, nipu orang, macam-macam peperangan hidup ini. Saya percaya kita mesti memilih, karena hidup ini pilihan. Ada pada kita yang disebut hak azazi, hak untuk memilih kehidupan. Saudara, tadi saya sempat bertukar pikiran dengan roh hikmat di jalanan, saudara. Ini sebagai perbandingan ya, nggak ada maksud kita fokus ke sisi daging ya, tubuh dan daging nggak ada. Peperangan kita bukan kepada manusia, bukan kepada hal-hal yang membuat kita tersandung, tetapi kita belajar satu hal yang disebut dengan kekudusan, cara melihat secara luas dan jadi berkat. Saudara tahu negara Thailand? Tahu Thailand? Bangkok ya. Ada apa di Bangkok? Saya melihat seorang sahabat berfoto, ada patung ayam Bangkok lebih tinggi dari manusia. Dan di kita, di Indonesia juga banyak sekali orang suka pelihara ayam Bangkok. Ciri khasnya adalah tinggi, besar, gagah ya. Selain ayam Bangkok, kita juga suka dengan jambu Bangkok, suka dengan mangga Bangkok, apalagi yang di depan rumah Pak Johan, mangga opil ya. Kita suka dengan sana. Tapi pernah tidak kita belajar menelaah lebih jauh? Bangkok itu mayoritas penduduknya beragama Buddhis. Bangkok itu mayoritas penduduknya beragama Buddhis. Betul nggak? Karena apa? Karena setiap kali kita lihat TV-TV siaran berita, kita melihat apapun di sana isinya adalah banyak sekali biksu-biksu, ya. Dan mereka fokus di sana dari mulai raja sampai ke penduduknya. Itu ada hari raya besarnya. Tapi bisakah saudara memahami satu kehidupan? Apakah saudara kalau jalan-jalan ke Bangkok seperti kebiasaan orang yang beragama Buddha, apakah saudara sampai sana makannya vegetarian? Tidak. Kenapa? Karena ternyata di Bangkok perihal makanan tidak dipermasalahkan. Jadi kalau saudara pergi ke Bangkok, saudara akan menemukan makanan-makanan khasnya. Tom yum, ya. Pokoknya makanan khas Bangkok, ayamnya di sana besar-besar. Kontradiksi dengan mayoritas agama yang ada. Ternyata mereka di sana tidak perkarakan soal makanan. Nah, satu negara lagi yang saya bisa bagikan, saudara tahu Malaysia, ya. Shalom buat teman-teman, saudara-saudara keluarga yang ada di Malaysia. Saya kutip sedikit kehidupan Malaysia. Sesudah istri saya meninggal dunia, Tuhan berkata pada saya saat itu, "Nak, pergilah engkau ke luar negeri dengan kedua anakmu." Wah, saya bilang, "Ke luar negeri, Tuhan?" "Iya." Saya berkata, "Baiklah kalau begitu." Lalu saya bertanya pada Tuhan, "Kemanakah hambamu ini ke luar negerinya?" Tuhan berkata, "Tunggulah sebentar." Kemudian saya dapat undangan. Ternyata saya dapat undangan. Saya ngajar di sekolah teologi di Batam. Sesudah ngajar sekolah teologi di Batam, saya mesti berangkat ke Singapura untuk khotbah 2 sesi. Sesudah itu saya free, ya. Yang luar biasa adalah yang ngundang itu sudah ngatur dari Singapura ke Batam. Sesudah di Batam kayak sempat jalan. Saya jalan di mana saat itu di ferry penyeberangan, saudara. Hamba Tuhan senior yang saya hormati, saya segani, dia berkata, "Pak Johan, saya ini ada pesan Tuhan. Bapak ini mesti pilih. Salah satu jawatan Tuhan di hidup Bapak ini mesti pilih. Kalau mau jadi gembala, gembala aja. Kalau enggak, nginjil aja, Pak." Saya masih ingat sekali pesan Tuhan itu, karena itu baru awal-awal, baru beberapa waktu lamanya istri saya meninggal dunia. Kemudian di Singapura kami diinapkan di rumah hamba Tuhannya, dan hamba Tuhannya itu sesudah saya pelayan malah berangkat ke luar negeri, saudara ya. Berangkat ke luar negeri, malah kalau tidak keliru saat itu balik ke Indonesia. Jadi saya ada di Singapura, yang punya rumah ada di Indonesia. Jadi kami sempat
main ke Singapura, dijamu makan, dan saya sempat menikmati kuliner di daerah Orchard. Kemudian Tuhan berkata sama saya, tiket pulang arahkan ke arah Malaysia. Jadi saya itu berangkat dalam keadaan difasilitasi yang undang gereja. Cuma saya bayar tiket pulang saja dari Malaysia ke Indonesia, saudara. Jadi betul-betul jalan Singapura, Batam, Singapura, Malaysia, saudara ya. Dengan 2 anak saya ingat betul hari itu. Dan luar biasa Tuhan mengatur kami jalan dari Kuala Lumpur sampai ke Genting. Dan di Genting, saudara, saya kan nggak ngerti sama sekali naik apa, pergi apa, tapi karena Tuhan suruh, modalnya jalan aja, saudara. Saya ingat betul saat itu, saya ketemu satu orang penjudi ulung, master of gambler, ya, penjudi ulung, udah ngecek asli dari Singapura, orang Sintiapo, ya. Jalan, dia tanya saya, dia bisa bahasa Melayu. Kemudian kami ngobrol, dia bertanya, mau ngapain? Saya bilang, saya habis kematian istri, jadi lagi tamasya. Ini 2 anak saya masih kecil-kecil. Rewel sama Sarah itu masih kecil banget, saudara ya. Imut-imut, amit-amit juga, saudara ya. Jadi jalan, dia berkata, yuk ikut ayah aja, katanya. Nanti ada fasilitas, naik liftnya apa, semua pokoknya sampai Genting. Jadi kami ini di-guide sama penjudi ulung. Jalan dari Kuala Lumpur sampai ke Genting, sampai ke atas Bukit Genting, saudara ya. Nginepnya di 1000 hotel kalau nggak salah ya. Luar biasa sekali lah. Saya berkata, wah Tuhan, hidup kudus itu ternyata hidup dalam pengaturan Tuhan, saudara. Di sana, di Malaysia, saya menemukan suatu tempat di mana anak-anak saya tidak boleh masuk. Tapi saya bilang, saya pengen lihat Tuhan. Ternyata itu namanya adalah kasino. Ya, itu bukan pelawak Indonesia, tapi itu kasino. Ya, bukan grup Dono Kasino Indro, tapi ini benar-benar kasino. Ya, tempat orang bersenang-senang di dalam dunia gambler, dunia judi. Saudara. Saya masuk, saya keliling-keliling, saya keluar lagi. Ya, 2 anak saya saat itu betul-betul menikmati lari sana lari sini. Saya juga nggak kepikiran, saudara, kalau hilang gimana ya. Ternyata di Genting itu pagi siang malam terang terus di dalam ruangan itu. Kami sempat nonton, saya ingat film itu loh, apa namanya yang rambut panjang itu loh, kartun itu, Rapunzel kalau nggak salah ya. Sempat ada air hujan, itu ada air muncrat, ya, banyak penghiburan dari Tuhan. Saya nikmati. Nah, saudara, coba saudara bayangkan, Malaysia sendiri merupakan negara mayoritas beragama Muslim, ya, Islam. Tapi kenapa ada kasino? Ya. Dan saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman sahabat yang taxi driver. Saya bertanya, apakah sudah pernah masuk kasino? Oh, no. Dia berkata gini, itu neraka. Ya. Saya tanya, kenapa neraka? Karena di negara kami di Malaysia ada undang-undang, katanya, buat penduduk Muslim tidak boleh ke kasino. 1 langkah masuk langsung ditangkap. Karena undang-undang melarang orang beragama Muslim masuk ke kasino. Jadi saya bayangkan yang masuk itu adalah banyak sekali orang-orang negara tetangga Malaysia, saudara. Datang nyetor duit di sana, bersenang-senang di sana. Dan penjudi ulung, master gambler itu pesan sama saya, you tidak usah main judi. Saya nggak pernah memperkenalkan bahwa saya pendeta, karena saya lagi kedukaan, kemudian saya lihat pertolongan, saya memilih untuk ya sembunyikan identitas, jadi anak yang baik lah, saudara ya. You jangan judi, you ke Genting makan, nikmati hiburan, vacation sama you punya anak-anak, habis itu you pulang. Jangan berjudi, di sana banyak setannya, pasti pulang miskin, katanya. Iya, penjudi ulung yang pesan begitu, saudara. Jadi saya percaya kalau lewat pengalaman ini, saudara, karena kitab suci di dalam kekristenan berkata bahwa kerajaan sorga itu bukan perkara makan minum. Ya. Karena Yesus juga bilang, apa yang kamu makan di sini, besok sudah keluar ke jamban. Kerajaan sorga itu bicara sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Roh Kudus. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang dipusingkan secara fisik dan lahiriah. Jadi saya belajar melihat hal-hal seperti itu. Pada akhirnya hidup kudus itu adalah hidup yang dipagari Tuhan.
Ketika kita hidup menurut kitab suci, kita berbadangan dengan kitab suci, kita bergaul karib dengan Roh Kudus, Tuhan memanggari kita dengan kasih karunia-Nya. Maka hidup Ayub tidak tersentuh setan. Setan perusak, bencana-bencana, roh-roh kematian gak bisa merusak hidup Ayub karena ada pagar perlindungan. Dan ketika setan menghadap, ketika Tuhan memberi izin, pagarnya diangkat, baru malah petaka masuk di hidup Ayub. Tetapi itu pun sebatas ujian iman. Karena akhir hidup Ayub dikembalikan lebih banyak dari yang dicuri setan. Jadi saya percaya ini pesan Tuhan buat kita. Seperti apapun peperangan hidupmu, seperti apapun persoalan hidupmu, pertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan dan manusia. Yang kedua, saudara, selain tokoh yang namanya Esther, kita mengenal satu tokoh yang bernama Mordekai. Ya, Mordekai ini adalah sepupu Esther yang pernah menyelamatkan raja. Karena ada sida-sida, ada orang-orang yang berusaha membunuh raja, dia selamatkan. Jasanya tidak pernah dianggap. Perbuatan baiknya tersembunyi, nggak ada penghargaan. Seharusnya sudah menyelamatkan raja, dapat sesuatu. Tetapi orang ini, saya sebutnya man of God. Man of God yang berkomitmen sekali. Dia betul-betul seorang pria yang ketika dia memelihara yang namanya Esther, saya percaya banyak pengorbanannya, saudara. Ya. Apakah menurut saudara seperti saya menjamin kelangsungan hidup Bu Angel dengan anaknya, apakah nggak ada pengorbanan dan penderitaannya? Ada, saudara. Apa itu? Ya, makan saya diambil Lici sama Bu Angel, saudara. Ya, saya biasa makan satu mangkok, sekarang setengah mangkok diambil Bu Angel. Ya, saya biasa makan daging 3 potong, sekarang Lici ambil 2,5 potong. Lihat aja, terbukti tambah tinggi tambah besar. Kalau nggak makan kan nggak mungkin cuma makan angin sama batu bisa besar. Nah, ini Mordekai punya pengorbanan itu terhadap seorang Esther. Saya percaya Mordekai menginvestasikan sesuatu yang besar di dalam hidup Esther, yaitu kasih sayang, cinta, keteladanan, pelajaran tentang Tuhan. Itu yang paling utama dibagikan Mordekai kepada seorang Esther. Saya percaya ini hal besar. Maka kalau saudara pergi ke Iran, nanti saudara akan menemukan makam Mordekai, saudara. Dan orang Israel begitu menghormati kebesaran ini, mereka merayakan hari itu sebagai hari raya Purim, saudara. Ya, Mordekai ini dikenal sebagai hari raya Purim, yaitu suatu hari raya bagaimanakah bangsa Israel itu terbebas dari bencana kematian. Hari raya Purim. Jadi besar banget penghargaan Tuhan kepada tokoh ini. Dan apa yang kita bisa pelajari dari seorang Mordekai? Kita belajar tentang hati. Kalau saudara pelajari tentang Mordekai, saudara akan menemukan pertarungan, ya, Mordekai dengan yang namanya satu tokoh yang bernama Haman, yang keturunan Agag, saudara. Agag itu adalah salah satu raja dari keturunan bangsa Amalek, bangsa yang pernah dimusnahkan Tuhan. Itu ketika Haman ini beroleh suatu promosi yang tinggi bahwa semua orang harus sujud ketika dia lewati pintu gerbang, Mordekai berdiri, saudara. Semua orang sujud, takluk. Sedangkan Mordekai berpegang pada perintah Tuhan, tetap berdiri. Dan Haman memandangnya, kurang asem lu, kurang ajar lu, ya. Semua orang takluk sujud, lu sendiri berdiri, ya. Dia lupa Mordekai sedang berdiri oleh karena perintah Tuhan. Aku hanya bersujud menyembah kepada Tuhan yang aku sembah. Hatinya panas. Ngerti saudara? Hati Mordekai berpegang pada firman Tuhan. Hati Haman berpegang kepada gengsi dan rasa iri hati. Kebencian meluap-luap. Maka saat itu dirancanglah siasat, taktik untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tapi satu bangsa, saudara. Dan luar biasanya, saudara, kita bisa melihat ini satu gambaran peperangan. Haman itu punya 10 anak gagah perkasa, punya banyak sekali pengikut-pengikut dan orang-orang pembesar. Kuasa ada di tangannya, ya. Dia bisa lakukan apapun, dia punya duit, dia punya jabatan, dia punya dukungan, dia punya keturunan yang orang-orang hebat. Mordekai punya siapa? Mordekai di dalam kitab suci kita baca cuma punya satu Esther. Perempuannya
elok di mata Tuhan. Satu Ester lawan begitu banyak musuh. Ini peperangan konyol. Ya. Dan saudara tahu ketika Haman ingin menghancurkan Mordekai dan seluruh Israel, dia buang undi. Ada mistik yang sedang dia kerjakan, ada ramalan, ada tenung, ada hal-hal yang tidak nampak oleh mata sedang dia kerjakan. Sedangkan rombongan Mordekai, dia cuma melakukan yang kita tadi dengar. Dia bilang sama Esther, kamu aman ya, kamu mungkin aman menurutmu, kamu nyaman, kamu ratu, kamu gak tersentuh. Mungkin, kalaupun kamu gak mau turun tangan, bangsa kita ditolong oleh yang lain. Tetapi konsekuensi kamu tidak peduli kepada kehendak Tuhan, kamu dan bangsamu dan kaummu binasa. Jadi apapun yang kita miliki dalam hidup ini, ketika kita terima mukjizat Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, ketika Tuhan mengangkat harkat martabat kita, jangan abaikan kehendak Tuhan. Jangan tutup mata, tutup telinga untuk orang-orang susah, saudaraku. Ya, jangan biarkan hatimu dikotori oleh roh yang seperti Haman, roh iri hati, roh kebencian, roh gengsi, dan engkau melihat satu perkara kemudian kau hilangkan keadilan di dalamnya. Jangan. Ya, perhatikan hidup Yusuf. Yusuf menjaga hatinya. Ketika dia mimpi, dia ceritakan apa adanya, saudara. Saudara-saudaranya malah tersandung, saudara. Lihat Yusuf, ketika dia sudah diangkat dan di depannya disodorkan Tante Pot, ya, istri Potifar yang seksi genit itu, Yusuf gak mau. Kenapa? Yusuf bilang, Daud tua, ya, udah terlalu tua buatku ya. Kamu boleh seksi, tapi kamu sudah terlalu tua buatku, dan aku ada yang lebih baik lagi. Ada banyak anak Tuhan kehilangan itu hari ini, ngambil kesempatannya bukan miliknya, ya. Yusuf gak mau, karena Yusuf tahu sudah tua, peyot lagi ya, sudah peyot, itu melanggar hukum pula dan tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu yang penting. Hari ini saya balikan khotbahnya caranya gitu, saudara ya, supaya banyak anak Tuhan sadar ya, jangan ambil yang bukan bagianmu, jangan raih kesempatan yang melanggar kehendak Tuhan, karena di depan masih tersedia hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Itu pesan Tuhan buat kita, saudara, supaya kita punya seperti Mordekai ini, hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang peduli kepada sesama, hati yang benar-benar siap untuk melakukan segala sesuatu. Maka ketika Esther berkata, jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, puasa. Ada di dalam kehidupan ini, saudara percaya nggak percaya, beberapa peperangan perlu doa puasa, ya. Beberapa bagian yang disebut peperangan yang secara hitungan manusia nggak menang lo. Kenapa? Secara hitungan nggak ada duitnya kamu, secara hitungan nggak ada pendukungnya kamu, secara hitungan kamu nggak punya apa-apa. Semua sudah disiasati, semua sudah diatur, semua sudah sandiwara, nggak menang kamu. Ketika kamu berdoa dan puasa, Tuhan itu hakim segala hakim. Amin. Dia memutar segala keadaan, saudara. Ya. Dan saudara tahu, satu pelanggaran yang dibuat oleh seorang Esther itu adalah hukumnya mati. Apa itu? Datang berjumpa dengan Raja Ahasiweros. Karena pada masa itu kalau raja nggak panggil orang nggak boleh datang menghadap. Kalau datang menghadap itu kurang ajar, pasti mati hukumnya. Tapi ini ratu yang namanya Esther, oleh kepentingan kehendak Tuhan, dia berani melangkah melawan arus. Ada banyak orang Kristen tidak peduli orang lain, boro-boro mau tentang arus, boro-boro mau yang namanya hal-hal yang ajaib, boro-boro mau peduli dan mau berkorban. Untuk diri sendiri aja nggak bisa, ya. Tuhan inginkan kita hari ini berani berbuat sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Terkadang hal yang baik tidak populer di mata banyak orang. Berani tidak saudara lakukan? Saudara masih siap untuk perkara-perkara yang ajaib ini. Bukan perkara 3 hari doa puasa, nggak makan, nggak minum, saudara, tetapi tindakan yang luar biasa, tindakan yang beriman, tindakan yang memuliakan Tuhan, tindakan yang menolong sesama, itu juga sepadan dengan doa puasa. Bagian ini Tuhan perlukan, saudara, ya. Kenapa Tuhan perlukan? Karena kehidupan beriman ini bukan kata-kata, bukan harapan semata, tetapi tindakan yang terbukti dan terpuji selagi kita hidup. Amin. Jadi mari hari ini kita ketika memasuki peperangan rohani, hati kita juga menentukan banyak hal di dalamnya. Amin, saudaraku. Nah, ketika beberapa serangan saya sudah sampaikan, ada
kuasa-kuasa kegelapan masuk ke dalam rumah. Beberapa waktu yang lalu saya ingat ceritanya, saya pernah bagikan juga. Bu Angel 3 kali ngigau dalam satu malam, ya, teriak-teriak di ruangannya. Kemudian saya sempat bangun berdoa dan ngingetin 3 kali. Sesudah 3 kali Richie, ya, Richie terjaga dalam keadaan berdiri. Karena sempat Adianus Lina jelita kan nginep di tempat kami. Richie tidur di kamar saya, kemudian berdiri dalam keadaan gini, saudara. Lagi tidur berdiri, kira-kira jam 4 dini hari. Saya tanya, Red, bisa jawab? Oh, kamu kenapa nggak jawab lagi? Lalu saya berkata, tidur. Nggak ada apapun, tidur. Itu malam, saudara, sepanjang malam itu serangan. Lalu anak bungsu saya kemudian bercerita, dia berkata, Pak, datang ke kamarku juga, Pak. Saya tanya, siapa yang datang? Rambutnya panjang, duduk di depan kursi, di depan tempat tidurku, dan aku nggak peduli, aku pilih tidur, Pak. Ya. Saya menghadapi setan dengan cara, enakan buat tidur, ngapain ngurusi setan, ya? Saya tanya, kamu lihat mukanya? Dia nggak kasih lihat mukanya, Pak. Ngapain saya lihat juga? Aku tidur, kata anak saya. Jadi peperangan lantai 2, peperangan lantai 3 terjadi. Adianus Lina ada mencerita, saya tidak tahu, rewel tidur nyaman, ya. Hari itu ada hari peperangan di rumah saya, dan itu hal yang pernah saya mimpikan, dan seperti yang diceritakan Bu Angel, kuasa kegelapannya sama, cuma yang datang di Bu Angel itu 2, saudara. Dan itu seperti yang saya pernah bagikan dulu. Di tengah jalan saya singkirkan keluar. Ternyata dalam hidup ini ada hal kasat mata. Maka Esther berkata, berdoalah dan berpuasalah, kan ada bagian di dalam peperangan hidup ini. Hanya kuasa Tuhan yang bisa tolong. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, ini penting sekali, yaitu tentang Haman. Haman ini adalah orang yang sudah dapat promosi kehidupan, pangkat dapat, anak-anak 10 luar biasa, dikelilingi orang-orang hebat, semua bagian hidupnya itu dapat kemuliaan, orang mesti sujud kalau dia lewat. Tapi sayang sekali, di dalam hidupnya dia menyia-nyiakan kemuliaan hanya untuk terusik kepada orang yang berpegang kepada firman Allah, ya. Dalam hidup ini kitab suci selalu berkata, jangan usik nabi-nabiku, jangan berbuat jahat kepada nabiku, jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang kurapi. Ini jadi perdebatan dalam kekristenan, ya. Yang jadi pertanyaan adalah hamba-hamba dan nabi-nabi yang seperti apa yang nggak boleh diusik? Itu kan pertanyaannya. Karena semua orang akan berkata, aku hamba Tuhan. Semua orang berkata, aku nabi. Tapi nabi dan hamba Tuhan yang seperti apa yang dibela Tuhan? Ini kan hari ini yang kita mesti pertegas, ya. Ada pembuktiannya enggak orang ini hidup berkenan di hadapan Tuhan? Dan apakah betul hidupnya terpuji, ya? Jadi kekristenan nggak perlu berdebat. Hukumnya hukum. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, jangan dikerjakan. Kenapa? Karena sudah perintah. Kalau udah jangan, ya jangan. Oh, polisinya nggak ada, kita lewat aja meskipun forbidden, ya. Ya kamu pasti nabrak orang atau ditabrak orang, nanti susah diri sendiri. Karena sudah dilarang, kamu terobos. Hukum kehidupan aja seperti itu, apalagi hukum roh. Nah, saudara, Tuhan sudah pesankan kepada kita, ya, jelas sekali seperti yang Haman perbuat. Jangan usik orang yang hidupnya berintegritas, orang yang hidupnya berkomitmen, orang yang hidupnya peduli kepada banyak orang. Jangan diusik. Kenapa? Karena dia nggak pernah menjahati siapapun, dia nggak pernah curi uang siapapun, dia nggak pernah buat jahat sepanjang hidupnya. Kitab suci berkata, Mordekai malah menyelamatkan raja dan tidak pernah minta imbalan. Hari ini saya percaya masih banyak hamba-hamba Allah yang kerja tidak kejar imbalan, ya. Baru-baru ini ada yang kirim berita ke ministry, Bu Angel tanya saya, tarif Pak Johan tuh berapa ya? Ya, Bu Angel ketawa ngakak nih, saudara, ya. Karena ada yang mengundang Pak Johan, tanya tarifnya Pak Johan, Pastor Johan itu berapa, ya. Bu Angel spontan langsung jawab, Pak Johan nggak pernah pasang tarif, ya. Karena saya bukan angkot dan juga Metro Mini, ada tarifnya, saudara, ya. Ya, saya ini hamba Tuhan, pelaku firman. Kalau saya bilang 3.000, cuma sampainya ke Legend sono, saudara, nggak nyampe kita ke Lembangnya. Bu Angel spontan berkata, Pastor Johan tidak pernah pasang tarif. Itu tegas.
Karena bagi saya melayani itu adalah pengabdian. Karena saya sudah lepaskan seluruh sekularitas saya untuk memilih mengabdi, saya harus hidup sesuai konsekuensi di dalam jalan Tuhan ini. Maka nggak perlu pusingkan. Karena kemudian keluar suara yang berkata, karena dulu kami mengundang banyak orang-orang dari Indonesia, belum apa-apa ditanya, kamu punya dana berapa? Ya, kamu punya keuangan berapa? Gitu loh. Mereka takut akhirnya ngundang. Kalau mengundang Pak Johan, cukup lapor ke Tuhan Yesus di sorga, minta Tuhan Roh Kudus sampaikan, langsung datang ke gereja saudara. Yakin. Berapa jumlah jemaatnya? Ikuti firman, 2-3 orang sudah jadi jemaat saya khotbah. Mau 20.000, 30.000, 3 juta atau 2-3 orang, bagi saya sama, asalkan itu datang daripada Tuhan. Jadi saya tidak pusingkan tarif jumlah jiwa, enggak pusing. Yang saya pentingkan adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi paham ya teman-teman di mana-mana yang dengar, gak usah khawatir, saudara. Meskipun dipakai seperti apapun pelayanannya, bagi saya adalah abdi Tuhan, hidupnya sampai garis akhir hanya untuk kemuliaan. Apa yang dipelengkapi Tuhan dalam hidup saya terima cuma-cuma, saya juga salurkan cuma-cuma, nggak ada tarifnya. Suatu hari saya pernah mendoakan seorang ibu-ibu di sebuah rumah sakit di Jakarta Utara. Sakit, nggak bisa makan, dan udah dalam tahap kritis, dan juga udah berpendapat bahwa wah rohani nggak tolong lagi, pendeta udah nggak mempan, ini udah pasti dunianya dunia setan-setan. Dan ketika saya sampaikan pesan Tuhan, ibu itu melonjak rohnya, dan kemudian hari itu juga disembuhkan. Kemudian saya keluar beberapa langkah dari ruangan rumah sakit, suaminya berkata, Pak Johan, berapa bayarannya? Saya terkejut, betul. Saya terkejut. Kenapa terkejut? Karena spontan ditanya, berapa bayaran Pak Johan? Saya bilang, gratis. Sekarang gantian, suami dari si ibu terkejut. Saya bilang, gratis, sungguh gratis. Dia terkejut. Setelah kami berpisah, berapa lama saya dapat kabar, dia berkata, hari ini masih ada Mbak Tuhan kalau pelayanan gratis ya? Ya ada. Ya, ini salah satunya yang gratis. Kenapa? Karena bagi saya, upah di sorga lebih penting. Ya. Bagian saya ambil, yang bukan bagian saya tidak akan sentuh. Kalaupun saudara berkati ke saya, pasti saya salurkan lagi untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, saya makan sehari 3 kali, saudara. Kalau terlalu banyak juga jadi gendut. Ya, jadi nimbun duit banyak-banyak nggak guna. Yang saya perlu sekarang hanya biaya untuk sekolahin anak-anak. Buat saya nggak perlu celana saya, saudara. Baju saya. Berapa tahun, Adianus? 20 tahun. Saya baru wariskan 1 baju asli, merek Polo, pemberian 20 tahun yang lalu dari sahabat-sahabat saya, nggak rusak. Adianus begitu terima dan pakai langsung berkata, keren banget om, ini harganya sekarang beberapa juta. Saya bilang, saya nggak bayar, dulu diberkati sahabat-sahabat, dan pada saya nggak ada barang rusak, saudara. Lihat sepatu satu ini, saudara. Lihat, ya, bukannya Mr. Bean bisa tendang. Nih lihat, Ajohan juga bisa tendang. Ini udah keliling hutan-hutan Kalimantan, sudah keliling India, sudah keliling Malaysia, sudah keliling kota-kota Indonesia. Sampai hari ini lihat, tidak rusak seperti orang Israel. Kenapa? Ya karena tidak mau hidup seperti hama. Ya, saya ngerti ya, otoritas kepercayaan Tuhan itu berharga, perlu dijaga. Oleh karena itu di dalam peperangan rohani ini, Esther Mordekai, ya, merupakan satu gambaran orang yang hidup dikenal. Haman merupakan suatu kehidupan yang tidak dikenal. Haman adalah kutuk kematian. Esther Mordekai adalah berkat pembalikan. Maka lewat hidup Esther kita menemukan artinya. Arti hidup Esther adalah bintang. Bintang. Maka katakan sama-sama, ku ingin hidup seperti bintang-bintang di langit. Karena Tuhan juga berfirman kepada Abraham, hitunglah bintang-bintang di langit, kalau kau sanggup menghitung, demikianlah keturunanmu. Ada banyaknya dan bercahaya, jadi terang dan garam dalam kehidupan. Amin. Jadi saya percaya ini bagian pertama kita pelajari sama-sama, menjawab teman-teman yang ada di Amerika tadi, yang ada di bangsa-bangsa, dan juga beberapa teman-teman yang bertanya jawab. Sekarang adalah bagian yang saya bagikan, bukan hanya pengajaran teori, tapi hidup yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Ya, kalau saudara ragu-ragu, datanglah segera ke sini. Mari kita lihat pembuktiannya. Amin. Bahwa hidup ini Tuhan itu bukan sebatas kata-kata, ya, bukan sebatas iming-iming dan semangat motivasi. Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup,
dan terbukti. Saya ada tulis di dalam wall Facebook saya. Beberapa waktu saya pernah ngomong ada kepada keluarga, saudara. Saya bilang, kalau kamu relakan hatimu, sakitmu, lepaskan. Uang itu tidak seberapa. Nanti kamu lihat uang air mata itu di hadapan Tuhan, di pengadilan Tuhan, ngeri jadinya. Ya. Saya didatangi, diceritakan, lalu saya sampaikan. Bu Angel bilang, ngeri bener ya kalau gini. Jangan sampai jatuh ke tangan Tuhan. Kalau masih perang lawan penghulu, pemerintah, penguasa, roh jahat di udara, masih bisa menang. Tapi kalau lawan Tuhan, ya mau apa lagi, saudara? Kehancuran hidup, tidak ada apapun yang bisa tolong. Lihat Fir'aun, keras hati, keras kepala, ngandali kekuatan Mesir, kuda-kudanya, keretanya, tentaranya, ya, rasanya semua dia punya. Kayaknya bisa nyusul, tapi lihat, Tuhan menguasai semuanya termasuk alam. Kalau Tuhan sudah berdaulat, tidak ada peperangan apapun yang bisa dimenangkan. Hanya Tuhan yang berkemenangan, pencipta semesta alam yang kita sembah di dalam satu nama di bawah kolong langit ini, olehnya semua bangsa bersujud bertelut, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya mau tutup dengan satu statement, saudara. Yesus adalah Tuhan yang melampaui semua abad dan masa depan. Satu statement Pak Johan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang melampaui semua abad dan masa depan. Pengajarannya tidak lekang oleh waktu. Buktikan bahwa Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Dia mengajari kita mencintai musuh, dia mengajari kita mengampuni, dia mengajari kita cara berdoa sederhana, dia mengajari kita cara hidup benar, dia mengajari kita hidup tersembunyi. Semua ada di dalam Tuhan Yesus, dan dari dulu sekarang selama-lamanya pengajarannya tidak lekang oleh waktu dan terbukti melebihi semua generasi, saudara. Lihat, sejak dulu hingga sekarang kitab suci itu ya dan amin. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan bagi kita semua. Haleluya. FM. Nah, saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk menerima berkat Tuhan, dan kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan, tanda syukur kita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, saudara. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman selalu menjadi pelita dan terang bagi hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin.